Dari Pendidikan Nasional STN Raja Unsur 1 tanggal 2 Mei 2026 segera dimulai. Pemimpin dan pemimpinnya pelajarannya masing-masing. Semuanya siap, gerak. Tangan, kencang tangan, gerak.
Hening Cipta, mulai. Pembacaan naskah penasaran undang-undang dasar 1945 oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perintah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah upacara bendera Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026. Yang terhormat para tokoh pendidik, para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, para pelajar anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, hikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun dan damai. Bapak, Ibu, pelajar dan seluruh insan pendidikan yang beriman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya pendidikan adalah proses dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alami manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional dihadiri antara melakukan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMO, asih ilmu, asah ilmu, asih kasih sayang, dan asuh pendampingan atau pembinaan. Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses menumbuh kembangkan potensi manusia. Sehingga menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan berkepribadian utama lainnya. Sesuai dengan naskah Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, tangguh untuk menjadi Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar Menengah menerapkan pendidikan pembelajaran mendalam ini sebagai proses prioritas untuk peningkatan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebuah adikum populer menyebutkan jika hendak menuju bangsa, kemajuan bangsa, perbaiki pendidikan. Jika hendak memperbaiki pendidikan, perbaikilah mulai dari dalam kelas. Pembelajaran mendalam adalah ikhtiar yang dimaksudkan untuk mencari cita ideal pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam, bagaimana mestinya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan 5 kebijakan strategis. Yang pertama, program pembangunan revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program hasil terbaik atau PHTC Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Kedua, pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah setiap semester untuk guru yang belum S1
melalui program rekognisi pembelajaran terlampau ATM di kampus memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Sains Tinggi Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Dialokasikan untuk 12.500 guru. Para guru juga mendapatkan berbagai pelatihan seperti pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, coding, dan kecerdasan artifisial, kepemimpinan sekolah dan bahasa Inggris. Ketiga, pembelajaran mendalam juga diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman baik fisik, sosial, spiritual sesuai arahan Presiden Prabowo tentang budaya asri, aman, sehat, bersih, indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana membangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari bentuk perundungan dan kekerasan, termasuk program penguatan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, makanan makan bergizi gratis atau MBG, pagi ceria, upacara bendera, pramuka, pembentukan jiwa dan kepemimpinan. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi dan literasi dan tes kemampuan akademik atau TKA. Selain untuk mengetahui kemampuan akademik secara individu dan kelembagaan, TKA juga menjadi alat evaluasi untuk intervensi peningkatan mutu pendidikan dan salah satu aspek penilaian untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Berbagai bentuk lomba olahraga seni diselenggarakan untuk mengembangkan bakat, minat, serta jiwa kesatria. Keempat, sebagaimana memberikan kesempatan pendidik yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, keadaan fisik dan faktor pengalaman lainnya dibuka kesempatan melalui sekolah satu atap atau pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu para pelajar insan pendidik yang budiman, dalam 18 bulan Menteri Pendidikan Dasar telah menetapkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan yaitu sekolah, keluarga, masyarakat, media. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan luar negeri yang selama ini telah bekerjasama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa berpikir yang maju, mental yang kuat, visi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar diabaikan. Capaian kita Selamat Hari Pendidikan Nasional 2025. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu.
poin sambil nonton drama pendek. Main drama memang bisa.
Laporan kepada pengacara bahwa pemilu upacara pamong upacara telah selesai dilanjutkan dengan penghormatan. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Pembina upacara dan Bapak Ibu dipersilakan menjalankan pesan upacara. Upacara selesai dilakukan dibubarkan. Anak-anak boleh istirahat dulu ya, seperempat jam. Nah, masuk. Silakan cari minum